Halo pendengar, jumpa lagi dengan host kesayangan kalian dan masih di channel yang sama, Crazy on Mondays. Kali ini Mimin akan merekap film yang berjudul Mugen no Junin Immortal. Film ini bertema samurai pada zaman Edo. Disutradarai oleh Takashi Miike dan merupakan adaptasi dari serial manga yang berjudul sama, karya Hiroaki Samura. Film ini benar-benar penuh aksi dari pendekar pedang di era Shogun Tokugawa, menceritakan tentang Manji, seorang yang abadi. Tentunya film ini recommended sekali untuk kalian. Dan tak bosan-bosannya Mimin mengingatkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Film diawali dengan memperlihatkan gadis yang bernama Machi. Karena penyebutan karakter ini hampir mirip dengan karakter utama, biar mudah kita sebut Rin. Rin merupakan gadis yang tidak waras, dan tokoh utama kita, Manji. Pada suatu ketika, Manji beristirahat dan minum air di sungai. Sementara itu, si Rin bermain dan berbicara sendiri. Lalu Manji bertemu dengan seorang yang tak dikenal. Mereka terlihat sedang berbincang mengenai dosa di masa lalu, yaitu dosa Manji di mana ia yang telah membunuh seorang laki-laki yang ternyata itu adalah suami dari Rin. Karena hal itu, Manji selalu membawa Rin kemanapun ia pergi. Namun tiba-tiba Rin berlari. Manji berusaha mengejarnya. Tanpa sengaja Rin bertemu orang Anatsu. Terjadi obrolan singkat saat Manji menyuruh Rin untuk kembali. Namun tiba-tiba Rin dibunuh di depan mata Manji. Sontak membuat Manji gelap mata dan membantai kelompok Anatsu yang jumlahnya puluhan. Hingga ia terkapar dengan tangan yang terputus. Saat ia sudah di ujung maut, tiba-tiba orang tak dikenal datang dan memberinya cacing darah. Lalu tangan Manji yang tadinya terputus kembali menyatu. Dan inilah penyebab ia hidup abadi. 50 tahun pun berlalu. Di sebuah tempat pelatihan samurai, Anatsu datang dan ingin menguasai semuanya. Pertempuran pun terjadi, hingga menyebabkan seseorang pria dan istrinya tewas. Yang diketahui itu adalah orang tua dari Sasano. Saat Sasano menguburkan orang tuanya, ia bertemu dengan orang tak dikenal tadi. Dan orang itu berkata, kalau kau ingin balas dendam, carilah seorang samurai bernama Manji. Singkat cerita, Sasano menemukan Manji di sebuah gubuk di tengah hutan. Ia memohon untuk dijadikan muridnya. Lalu pada suatu malam ia bertemu dengan pembunuh orang tua Sasano. Terjadilah pertempuran. Awalnya Manji terlihat menang, namun akhirnya Manji kalah. Saat Sasano hendak dibunuh, Manji bangkit dan menusuk pembunuh itu. Di lain tempat, tangan Shogun bertemu dengan Anatsu. Mereka terlihat bekerja sama. Namun tangan Shogun ini punya tujuan yang lain, yaitu membunuh Anatsu itu sendiri. Singkat cerita, suatu hari Sasano melihat Mito, salah satu orang yang juga ikut membantu orang tuanya. Ia pun pulang dan mengadu pada Manji. Manji pun bergegas mengejar orang itu. Pertempuran pun tak terhindarkan. Duel berjalan dengan sengit, namun akhirnya Manji berhasil menang.
Lalu scene berpindah ketika Manji bertemu seorang biksu. Ternyata biksu ini juga memiliki cacing darah di tubuhnya, yang berarti dia juga abadi. Duel epik pun terjadi. Duel antara dua makhluk abadi terjadi sampai larut malam, sampai akhirnya dimenangkan oleh Manji. Singkat cerita, terjadi pembunuhan di beberapa tempat, dan korbannya adalah orang-orang Anatsu. Diperlihatkan seorang pria botak dan wanita berambut pirang. Di tempat lain, Anatsu bertemu dengan tangan Shogun. Kala itu, tangan Shogun memberinya kewenangan untuk mengolah suatu wilayah dan memberi kebebasan pada Anatsu. Bersamaan dengan itu, Anatsu mendapati kabar bahwa beberapa anak buahnya tewas. Hal ini membuatnya geram pada Manji. Lalu ia memerintahkan seorang wanita, kita sebut saja tangan Asano, untuk membunuh Manji. Pada suatu ketika Manji bertemu dengan tangan Asano. Pertolongan tak bisa dihindarkan. Seperti biasa, Manji terlihat kalah. Dadanya tertusuk dan tangannya terputus. Namun ia kembali menyatu dan hidup. Mendengar orang suruhannya gagal, Anatsu semakin gelisah dan panik. Sementara itu, Manji terlihat berada di sebuah makam. Itu adalah makam Rim, wanita yang tewas oleh orang Anatsu. Di sini terlihat seseorang yang bernama Ashira. Ia adalah anak buah tangan Shogun yang diutus membantai kelompok Anatsu. Ashira mengajak Manji untuk bekerja sama. Namun terjadi perdebatan yang membuat Manji tak berkenan. Lalu Manji memotong tangan Ashira. Dengan kejadian ini, Ashira yang katanya samurai pun lari. Singkat cerita, Sasano ingin membunuh Anatsu di kota. Ia meninggalkan pesan di secari kertas untuk Manji. Saat Manji kembali, ia membaca surat itu. Ia pun terkejut dan bergegas mencari Sasano. Sementara itu, di kota, Anatsu bertemu dengan Shogun. Ternyata, ini adalah siasat Shogun untuk memisahkan Anatsu dari kelompoknya. Dan saat perjalanan pulang, Anatsu dihadang oleh ribuan samurai yang siap membunuhnya. Di sisi lain, para bawahan Anatsu tidak tahu bahwa makanan yang mereka santap diberi racun saat perjamuan. Dan mereka pun terbantai oleh para tangan Shogun. Sementara itu, Anatsu yang kabur dari para samurai, ia ditemukan oleh Sasano. Dan alhasil mereka pun terkepung oleh beberapa samurai yang lumayan banyak.
Tiba-tiba Manji muncul, lalu pertempuran tak terhindarkan. Manji habis-habisan untuk melindungi Sasano. Di sisi lain, Anatsu terlihat kewalahan. Tiba-tiba muncullah bawahan Anatsu yang masih selamat, yaitu tangan Asano. Ia pun melindunginya. Di tengah pertempuran, Ashira datang dan menculik Sasano. Melihat itu, Manji menjadi gelap mata dan semakin brutal. Setelah pertarungan yang cukup lama, semua orang tumbang dan menyisakan 3 orang, yaitu Manji, Anatsu, dan bawahannya. Namun saat anak buah Shogun ingin menembak Anatsu, tangan Asano melindunginya. Ia mengorbankan diri untuk melindungi Anatsu. Kemudian duel Anatsu versus tangan Shogun berlangsung, yang kemudian dimenangkan oleh Anatsu. Sementara itu, Ashira menjadikan Sasano sandera. Terjadilah pertempuran antara Manji dan Ashira untuk kedua kalinya. Dan akhirnya tersisa 3 orang, Manji, Sasano, dan Anatsu. Mereka pun bertempur. Pertempuran berlangsung sengit. Namun akhirnya dimenangkan oleh Manji. Anatsu pun tewas, dan Manji tersungkur. Dendam mereka terbalaskan. Sasano menangis. Ia mengira Manji juga mati. Namun beberapa saat kemudian, Manji membuka matanya. Ia pun hidup lagi. Nah, cukup seru kan film ini? Blade of the Immortal menyajikan film aksi yang unik. Bagi kalian yang ingin nonton full movie-nya, bisa cek linknya di description ya. Akhir kata, thanks for watching and see you next time. 我らの軍門に加わるか滅びるか。父上の敵討ちを手伝ってください。